Garju Closer Stephen di sini. Dan di video ini saya akan bahas inilah beberapa hal menarik yang ada di Color Split One Piece Chapter 987. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Nah, seperti biasa, sebelum melanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Nomi langsung muncul di HP kalian. Kita pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Lagi-lagi, di video kali ini saya akan bahas salah satu teori dari kawan, lebih tepatnya seseorang yang mengirimkan teorinya ke email Devil Nomi. Lagi-lagi, yang mengirimkan ini sama dengan yang sebelumnya mengirimkan teori tentang inilah alasan Yamato tidak akan ikut bersama dengan kru topi jerami, yaitu Mas Irham. Dan lagi-lagi untuk kali ini dia pun memberikannya dengan sangat lengkap dengan skrip dan gambar-gambar yang sangat detail. Dan jadi kita langsung saja membahas apa sih yang ada di Color Split kali ini. Apakah ada foreshadow yang mungkin saja Oda buktikan atau Oda gambarkan dari Color Split di chapter terbaru, tepatnya di chapter 987, yang menurut saya chapternya pun cukup epic. Nah, kita bahas dari yang pertama, yaitu mengenai baju yang dipakai oleh Luffy. Baju yang dipakai oleh Luffy sangat berbeda dengan yang pernah ia gunakan. Pada Color Split kali ini, ya tepatnya di yang terbaru, ia menggunakan baju dengan gambar buah. Lebih tepatnya itu adalah gambar buah iblis. Lagi-lagi kita perlu lihat, ini buah biasa ataukah buah iblis atau Devil Nomi lah. Jadi kira-kira adakah clue dari Oda Sensei atau foreshadow yang hendak disampaikannya melalui baju yang digunakan oleh Luffy? Karena dari bentuknya saja, dari detailnya pun sudah seperti yang mencurigakan. Pertama, informasi buah iblis ini di One Piece tentu saja masih sangat minim, terutama dari bentuk buah iblisnya. Sedangkan dia tahu bahwa pengguna buah iblis di One Piece ini sangat banyak sekali. Apakah baju iblis yang ada di Luffy ini buah iblis yang sudah ada ataukah buah iblis yang belum ada? Nah, jika itu adalah buah iblis yang sudah ada sebelumnya, maka buah iblis tersebut milik siapa? Ya, jika kita lihat dari bentuknya, buah iblis ini cukup mirip dengan buah iblis Bara-Bara Nomi milik Buggy. Nah, jika itu adalah buah iblis dari Bara-Bara Nominya Buggy, apa maksudnya dari itu semua? Apakah Buggy akan datang ke Wano Kuni? Menurut Mas Irham, tidak, karena di scene terakhir Buggy sedang dikejar atau diburu oleh pasukan angkatan laut karena pembubaran dari Shichibukai. Lalu apa yang terhubung dengan buah bara-bara ini? Jadi menurutnya adalah ada hubungannya dengan Shanks. Karena di kisah One Piece yang lalu, tepatnya Buggy tidak sengaja memakan buah iblis Bara-Bara Nomi. Kita pun tahu karena dikagetkan oleh Shanks hingga akhirnya dia memakan buah iblis tersebut tanpa sengaja. Jadi apakah ini pertanda Shanks akan datang ke Wano Kuni untuk membantu Luffy? Ya, menurut kata-kata dari Mas Irham, itu bisa saja terjadi. Karena di scene terakhir, Shanks membaca berita tentang Luffy setelah mengalahkan atau mengacau di wilayah Big Mom, dan di situ Shanks berkata, "Kurasa kita sebentar lagi akan bertemu." Mungkin itu saja berarti foreshadow dari Oda bahwa Shanks ini akan bertemu dengan Luffy di waktu saat ini, tepatnya di Wano Kuni. Lalu, buah iblis tersebut yang ada di baju Luffy bisa saja adalah buah iblis milik Kurohige, yaitu Yami Yami Nomi. Melihat dari warnanya yang hitam dan terlihat ada pusaran-pusaran dan bentuk buah yang cukup mirip. Di situ dapat terfikir bahwa buah iblis ini adalah buah iblis Yami Yami. Apakah itu menandakan musuh yang akan dihadapi Luffy setelah Wano Kuni adalah Kurohige? Karena Oda pun sebelumnya pernah memberikan clue yang tepat bahwa akan selanjutnya dari pakaian yang digunakan di Color Split. Mungkin contohnya yang kita pun tahu, Color Split atau mungkin ini adalah foreshadow untuk di Wano Kuni. Tepatnya di chapter 310. Kita pun tahu bahwa di situ Crest Kozuki atau mungkin apa ya, logo Kozuki sudah ada di bajunya Luffy. Jadi memang Oda ini selalu membuat clue atau foreshadow dari Color Split yang ada, seperti contohnya ketika Ace melemparkan buah kepada Sabo, yang akhirnya ditunjukkan bahwa Sabo lah yang memakan Merah-Merah Nomi setelah Ace ini mati, atau mungkin inherited-nya lah. Nah, jika itu memang buah iblis yang belum ada sebelumnya, maka buah iblis siapakah yang ada di baju Luffy ini? Kemungkinan itu mungkin adalah buah iblis baru dengan pemakannya yang karakter baru, yang mungkin saja akan menjadi teman atau sekutu Luffy, atau bisa saja itu buah iblis dari Yamato. Menarik. Lalu beberapa hal lain yang dapat kita lihat juga di Color Split ini adalah kemanakah pedang Wado Ichimonji-nya Zoro. Jujurnya ketika saya melihat Color Split ini, saya pun cukup kaget. Kok cuma ada 2 sih pedang yang dipegang oleh Zoro ini? Dan salah satunya adalah Enma dan bukan Wado Ichimonji. Dan ternyata ini juga menarik perhatian Mas Irham.
Mengapa Oda Sensei tidak memperlihatkan pedang Wado Ichimonji? Apakah ini juga sebuah clue lain dari Oda ini? Bisa saja pedang Wado Ichimonji ini akan hilang dari tangan Zoro, bisa saja terjadi. Kalau ini memang adalah clue dari Oda bahwa pedang Wado Ichimonji ini akan hilang dari tangan Zoro, maka menurut Mas Irham, pedang Wado Ichimonji mungkin patah atau rusak saat perang besar di Arc Wano Kuni. Lalu, kenapa pedang tersebut bisa patah atau rusak? Kemungkinan terbesarnya adalah karena Zoro akan berhadapan dengan King, di mana itu adalah komandan tertinggi dari bajak laut Kaido. Tentu saja hal ini mungkin mengingat tidak ada lawan yang paling layak dilawan Zoro selain King. Walaupun saya sendiri cukup setuju jika Zoro ini ikut membantu atau memberikan peran penting ketika melawan Kaido. Kita pun tahu King ini merupakan seorang pendekar pedang dan pastinya cukup hebat. Jadi King ini mungkin lawan yang cocok untuk Zoro, walaupun saya masih lebih setuju jika King melawan Marco. Jika Wado Ichimonji ini tidak patah atau rusak, kemungkinan Wado Ichimonji ini akan tinggal di Wano Kuni setelah perang berakhir atau mungkin diberikanlah. Saja itu semua setelah perang berakhir dan pasukan Luffy dan aliansinya menang. Maka akan banyak juga yang dicap sebagai pahlawan, terutama kelompok Jerami termasuk Zoro ini. Nah, kita pun tahu saat ini Zoro sudah berkeliling Wano Kuni dan sudah bertemu dengan banyak orang di tiap pulau. Mungkin di tiap region lah, seperti di Ringo. Lalu juga dia bertemu dengan di Ebisu, terutama Yasu untuk pertama kalinya, sampai akhirnya dia mati juga. Dan karena Zoro dianggap sebagai pahlawan, pedang Wado Ichimonji ini akan tinggal di Wano sebagai pusaka negeri Wano yang terbaru, sama seperti pedang Susui. Yang dikatakan ini adalah pedang keramat yang dipahlawankan, karena pedang ini milik Ryuma, sang pahlawan Wano Kuni. Mungkin kurang lebih untuk Zoro ini samalah. Atau kemungkinan yang lain, Wado Ichimonji ini akan diberikan kepada Momonosuke. Itu pun sebagai permintaan dari Momonosuke kepada Zoro karena telah mengajari Momonosuke menggunakan pedang. Saja Momonosuke harus menggunakan dua pedang karena itu pun sama persis dengan samurai hebat ayahnya, yaitu Kozuki Oden. Lalu, pedang apakah yang bakal menggantikan Wado Ichimonji ini untuk Zoro? Kalau menurut pendapat Mas Irham, Zoro ini akan mendapatkan pedang baru yang sangat kuat. Kemungkinan ini adalah pengganti dari Wado Ichimonji. Mungkin saja itu adalah pedang Kusanagi. Jauh ini Oda Sensei telah menampilkan kisah Yamato no Orochi dan Yamato Takeru. Dalam kisah itu ada satu hal yang belum ditampilkan Oda, yaitu pedang legendaris Kusanagi. Jadi menurut Mas Irham, ini waktu yang tepat untuk Oda Sensei menampilkan atau memunculkan pedang Kusanagi ini. Apabila level kekuatan Zoro sudah bertambah dari pertempuran Wano Kuni, dan ditambah lagi Zoro mendapatkan duet pedang Enma dan Kusanagi, maka Zoro pasti akan menjadi pendekar pedang yang sangat kuat, dan barulah setelah itu dia siap menghadapi Takanomi Mihao, yaitu untuk memperebutkan gelar pertama atau gelar pendekar pedang terhebat. Nah, sebenarnya saya pun pernah membahas tentang pedang Kusanagi ini, dimana kita pun tahu pedang yang digunakan oleh Kizaru yang dia buat dari cahayanya adalah Ame no Murakamo. Itu pun sebenarnya masuk dengan legenda Jepang bahwa pedang tersebut berhubungan juga dengan pedang Kusanagi. Dan disitu pun saya berkata, bahwa saya sangat setuju jika akhirnya pedang Kusanagi ini akan muncul di One Piece, walaupun masih belum tahu bagaimana caranya. Apakah pedang ini sudah ada tetapi masih tidak diketahui keberadaannya, ataukah pedang ini digunakan oleh musuh di Wano Kuni, lebih tepatnya di pihak Kaido. Apakah King malah? Itu saya masih belum dapat jawabnya dengan jelas. Tapi jika dari saya sendiri atau mungkin pendapat saya sendiri di Filmi, pedang Wado Ichimonji ini diibaratkan ini adalah pedang terpenting buat Zoro. Jadi menurut saya lebih pas jika pedang ini akhirnya akan menjadi pedang Kokuto atau pedang hitam yang dapat digunakan oleh Zoro menjadi hitam seperti Yoru dan Susui. Itu di pendapat saya. Tetapi untuk pendapat Mas Irham, dia mengganti Wado Ichimonji dengan Kusanagi, dan menurut saya itu pun sangat pas. Dan saya juga ada teori bahwa Zoro ini kemungkinan akan menggantikan salah satu pedangnya, tetapi bukan Wado Ichimonji, melainkan Sandai Kitetsu dengan Nidai Kitetsu yang udah perkenalkan di Wano Kuni. Nah, atau juga bisa saja gambar dari Color Split ini karena kita melihatnya dari sudut pandang depan, yang artinya pedang Wado Ichimonji ini ada di sebelah kiri Zoro. Namun karena gambarnya dari tampak depan atau mungkin tampak kanan lah, jadi tidak terlihat untuk pedang ini. Ini mungkin kelemahannya yang kita pun tidak tahu. Serta dari Color Split ini juga kita melihat senjata pipa yang digunakan oleh Luffy atau dipegang oleh Luffy. Dimana kita tahu ciri khas dari senjata pipa ini milik siapa? Ya, milik Sabo. Apakah ini juga clue bahwa Sabo ini akan datang ke negeri Wano untuk membantu Luffy? Ya, walaupun begitu, saya masih setuju tidak setuju jika anggapan dari Mas Irham ini bisa terjadi, karena kita pun tahu di scene terakhir tidak bisa dipastikan nasib Sabo yang sebenarnya.
Apakah ia ditangkap oleh Angkatan Laut dan dia lolos dari Mary Joyce, kita pun masih belum tahu. Kabar terakhir dari Sabo adalah ia sangat ingin membebaskan Kuma dari Tenryubito, dan akhirnya Sabo harus menghadapi admiral yang berjaga di sana, yaitu ada Fujitora dan Ryukyugyu. Namun perlu diingat juga bahwa Sabo dan pasukan revolusi adalah pasukan yang sangat ahli dalam menyusup. Mereka dapat dengan mudah menyusup dan keluar dari suatu daerah sangat sulit disusupinya, seperti contohnya dari Mary Joyce ini. Hal ini juga sama dengan yang terjadi kepada Jinbei. Saat terakhir Luffy dan kawan-kawannya akan kabur dari wilayah Big Mom, Jinbei tertahan karena harus menyelamatkan bajak laut matahari atau Sun Pirates yang saat itu benar-benar terjepit. Karena kita tahu, terakhir Big Mom datang setelah memakan kue buatan Sanji. Kondisi saat itu juga sangat terjepit. Namun kita tidak tahu kenapa Jinbei bisa muncul di depan Onigashima. Ya walaupun saya punya satu teori bahwa Katakuri lah yang membantu Jinbei akhirnya untuk membantu Luffy di Wano Kuni. Jadi menurut pendapat Mas Irham, ada kemungkinan Sabo selamat dan datang ke Onigashima untuk membantu Luffy. Karena jika kita lihat dari berita yang dibuat oleh Morgan, ada satu kematian, kemungkinan besar Sabo ini, tapi itu mungkin hanyalah fake atau fake news lah, berita palsu. Tapi kita juga harus perlu mengingat bahwa Oda mengatakan di Jam Festa 2009 di Desember lalu bahwa tahun 2020 dapat 3 orang yang dalam kondisi berbahaya, yaitu Sabo, Hancock, dan juga Vivi. Yang kita pun tahu, 2 diantaranya berada di Mary Joyce yang kemungkinan akan berhubungan dengan Im Sama atau mungkin ya Admiral lah. Tapi untuk Hancock ini kita masih belum tahu kenapa, karena terakhir Kobe sedang datang atau menuju ke tempat kediaman Hancock ini. Ya, kita masih belum tahu bagaimana nasib mereka, tapi dikatakan 2020 ini tahun yang buruk buat mereka. Mungkin kita akan melihat kabar dari mereka semua setelah beres arc ketiga dari Wano Kuni ini, yang menurut saya akan terjadi sebentar lagi lah, mungkin beberapa chapter lagi, atau jika tidak di akhir tahun 2020. Nah, jadi begitulah pendapat dari Mas Irham mengenai color split kali ini yang menurut saya sangat keren sekali karena dia melihatnya dengan sangat detail. Nah, lagi-lagi, jika kalian punya teori atau mungkin punya sesuatu yang cukup menarik yang bisa kalian bahas, kalian bisa langsung kirimkan email yang sudah saya simpan di kolom deskripsi dan juga di deskripsi dari channel saya. Dan akankah sangat baik juga jika kalian mengirimnya seperti Mas Irham karena membuatnya dengan skrip dan mungkin contoh-contoh yang sangat baik gambar-gambarnya di skrip tersebut. Tapi jika kalian hanya punya poin-poin, tetapi mungkin poinnya cukup jelas lah, dan saya kembangkan dari poin yang kalian punya, kalian bisa langsung emailkan ke yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, jadi begitulah untuk video kali ini. Bagaimana pendapat kalian tentang color split yang menurut saya cukup banyak clue yang dapat kita ambil dari color split kali ini? Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I see you guys next time.